Bismillahirrahmanirrahim. Peta dan inti kandungan surat Ibrahim ayat 1-52. Kebenaran menghujam ke bumi, menjulang ke langit. Surat Ibrahim mengungkap perjuangan kebenaran melawan keingkaran dan kekufuran. Sepanjang sejarah, kebenaran pasti menang, karena Allah akan mengalahkan semua makar kaum yang ingkar. Kebenaran pasti tegak, ia adalah syajarah thayyibah, pohon yang baik dengan akar menghujam ke bumi dan dahan menjulang ke langit. Ayat 1-3. Alif Lam Ra. Al-Quran mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya dan jalan lurus. Kaum kafir akan celaka karena mengutamakan dunia dan menghalangi manusia dari jalan Allah. Ayat 5-17. Nabi Musa mengingatkan kaumnya tentang perjumpaan dengan Allah. Siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya, siapa yang kufur akan diazab. Lalu disebutkan kisah kaum Ad, kaum Tsamud, dan kaum-kaum lainnya. Mereka mengusir para nabi dan rasul karena menolak agama nenek moyang mereka. Para nabi dan rasul mohon kemenangan hingga kaum yang ingkar itu akhirnya binasa. Kaum yang ingkar di akhirat akan diminumkan air dari nanah dan masih banyak azab berat yang menunggu mereka. Ayat 18-27. Amal dan kebaikan kaum kafir tidak akan tersisa ibarat abu yang tertiup angin. Allah menciptakan semesta dan Allah juga yang berkuasa untuk membinasakannya. Pada hari kiamat, manusia bertanggung jawab atas perbuatannya dan saat itu mereka mencela diri karena setan sudah berlepas tangan. Kebenaran ibarat pohon dengan akar yang menghujam ke bumi dan menjulang ke langit. Allah menguatkan orang beriman dengan ucapan yang teguh dunia dan akhirat. Ayat 28-31. Di antara manusia ada yang membalas nikmat Allah dengan kekufuran. Kaum beriman diperintahkan salat dan berinfak sebelum datangnya hari kiamat, saat tidak lagi transaksi dan tidak lagi yang bisa menolong. Ayat 32-34. Allah mengabulkan sebagian permintaan manusia. Andai ada yang belum diberi, manusia harus melihat apa yang dimiliki. Andai manusia menghitung nikmat, pasti tidak akan mampu menghitungnya. Tapi kebanyakan manusia bersikap aneh dan kufur. Ayat 35-38. Nabi Ibrahim berdoa agar negeri yang ia tinggali bersama anak cucunya, yaitu negeri Mekah, menjadi negeri yang aman. Beliau berdoa agar bebas dari penyembahan berhala. Terkait kaum yang durhaka, Ibrahim menyerahkannya kepada Allah. Ibrahim menempatkan keturunannya dekat Baitullah agar mereka mendirikan salat. Beliau juga berdoa agar mereka dicintai manusia dan diberi rezeki. Ayat 42-46. Allah tidak mengabaikan perbuatan zalim. Penundaan hanyalah sementara. Rasulullah memperingatkan manusia tentang datangnya azab. Setiap kali kaum kafir membuat makar, Allah akan mengalahkan mereka, walau makar itu bisa meruntuhkan gunung. Ayat 48-51. Pada hari kiamat, bumi dan langit akan diganti dengan yang lain. Hari itu manusia dikumpulkan, kaum pelanggar dibelenggu, pakaian mereka dari aspal dengan wajah tertutup api. Saat itu setiap orang dibalas atas perbuatannya. Ayat 52. Al-Quran adalah penjelasan bagi manusia, agar wahyu itu jadi bahan memberikan peringatan kepada mereka.